Kalian pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di balik persona-persona viral di internet? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar fenomena Chase dan Maiden dan satu label unik yang bikin nama mereka meledak. Cuma satu kalimat ini, tapi bener-bener nangkep inti dari semua yang mau kita bahas. Kedengarannya emang kayak bercandaan ya, tapi sebenarnya ini tuh kunci buat ngerti strategi mereka. Chase sama Maiden ini udah kayak jadi ikonnya persona bocah kosong. Mereka dapat jutaan followers dari interaksi mereka yang kelihatannya polos, random, dan ya kosong. Tapi pertanyaannya, emang beneran sepolos itu? Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, kita lihat dulu semua bukti yang kayaknya ngedukung banget persona bocah kosong mereka. Kita mulai dari tes pengetahuan yang paling dasar. Jadi, waktu mereka dites buat nyebutin Pancasila, sesuatu yang semua orang di Indonesia pelajari dari SD, jawaban mereka tuh jadi momen komedi yang viral banget. Dan ini jadi bukti utama buat persona bocah kosong mereka. Dan ini dia hasilnya. Lucunya, mereka tuh nggak salah total. Dan justru itu yang bikin makin kocak dan gampang diingat. Nah, momen-momen kayak ginilah yang ngebangun mitos kepala kosong mereka. Gak cuma itu, cerita-cerita pribadi mereka juga makin nambahin bumbu ke citra absurd ini. Coba deh bayangin, Chase cerita pernah disuapin pas lagi di toilet. Dan dia ceritain itu bukan sebagai hal aneh, tapi justru sebagai puncak dari efisiensi. Genius kan? Sampai sini, persona polosnya kelihatan meyakinkan banget kan? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Kalau kita perhatiin lebih dalam, di balik semua kekonyolan itu, ada sisi yang jauh lebih pinter dan strategis. Coba deh lihat ini. Siapa sangka mereka punya analisis yang tajam banget soal industri media. Mereka tahu persis kenapa banyak podcast itu gagal, mulai dari hostnya yang terlalu tua, sampai tamu yang cuma dijadiin AdSense gratis. Ini bukan pemikiran orang yang kosong kan? Bahkan, Chase sendiri ngakuin loh, persona barbar atau gilanya itu emang sengaja dibuat buat konten. Itu karakter yang dia tahu penontonnya suka. Ini bukan kebetulan, ini branding. Kalau kecerdasan bisnis mereka aja udah bikin kaget, kita gali lebih dalam lagi. Soalnya, di balik citra publik mereka yang barbar itu, kehidupan pribadi mereka ternyata punya prinsip yang kuat banget dan bahkan cukup tradisional. Jangan terkecoh sama obrolan ringan mereka soal selebriti idola. Begitu ngomongin pasangan di dunia nyata, kriteria mereka tuh ternyata spesifik banget dan benar-benar dipikirin matang-matang. Chase, contohnya, punya filosofi pacaran yang jelas banget dan nggak bisa ditawar. Ini diajarkan orang tuanya dan dia ngejelasinnya dengan sangat-sangat serius. Buat dia, ada batasan-batasan ketat yang harus dijaga sampai nikah. Prinsip yang sama juga kelihatan dari cara mereka nanggepin kritik. Chase dengan pinter ngebalikin argumennya. Dia nunjukin gimana para haters yang ngatain dia nggak punya adab, justru ngomong dengan cara yang nggak beradab juga. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kesimpulannya apa? Ternyata, label bocah kosong itu bukan deskripsi diri mereka. Itu adalah sebuah kostum. Bukan hinaan, tapi sebuah peran yang dimainkan dengan sangat-sangat baik. Mereka berhasil banget bikin persona yang viral dan ngehibur. Tapi di saat yang sama, mereka ngelindungin pikiran mereka yang paling tajam dan nilai-nilai pribadi mereka. Ini bukan kekosongan, ini tuh kayak firewall. Nah, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang menarik banget. Di era sekarang, di mana kepribadian bisa jadi produk, jangan-jangan langkah paling jenius itu justru adalah pura-pura kosong? Itu dia, bedah kasus kita kali ini.